Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya teman-teman. Di video kali ini dalam pembahasan latihan soal TPS pengetahuan kuantitatif untuk persiapan SNBT UTBK. Di sini teman-teman kita lanjutkan adalah nomor 44. Maaf teman-teman 43 ya. 43. Untuk pembahasan video sebelumnya atau nomor-nomor sebelumnya bisa teman-teman cek di deskripsi video saya. Jangan lupa teman-teman ya like dan dukung channel saya dengan cara subscribe dan komentar. Terima kasih atas subscribe-nya. Di sini teman-teman kita langsung saja nomor 43. Sebuah lingkaran berada di dalam persegi ABCD. Berapakah luas arsiran? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pernyataan tersebut. Oke, jadi 1 diagonal sisi AC sama dengan 10, 2 panjang AB sama dengan 5. Ini pernyataan-pernyataan ini ada 5 teman-teman ya. Dari soal ini atau dari suatu pernyataan seperti ini teman-teman harus kuasai betul-betul dari pernyataan 1 dan 2 ini. Ya, karena banyak variasi atau banyak model bentuk soal seperti ini. Ya, teman-teman bisa kuasai soal-soal seperti ini dengan cara paling tidak standby terus di channel saya. Langsung saja teman-teman, di sini pertanyaannya adalah berapakah luas arsiran ya. Untuk luas arsiran ini saja itu kan diperoleh dari luas persegi dikurangi dengan luas lingkaran. Itu adalah luas arsiran teman-teman. Sekarang kita coba lihat diagonal sisi AC ya. Kalau diagonal sisi AC ini berarti tarik garis dari sini ke sini ya. Coba saya pakai kertas dulu. Oke, kita lanjut teman-teman. Bagaimana caranya? Begini. Kita tentukan dulu pernyataan 1 ini. Jika dia benar atau bisa dicari dengan panjang sisi AC untuk luas arsiran, maka pernyataan 1 saja cukup ya, atau jawaban tepat nanti adalah A. Kalau pernyataan 2 saja adalah cukup untuk menjawab pertanyaan ini ya, pernyataan ini, maka jawabannya B ya. Kalau kedua-duanya ini tidak, dua-dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu pernyataan saja tidak cukup. Artinya dua-duanya ada saling berkesinambungan. Ya, begitu teman-teman ya. Artinya jika ada keduanya ini ada saling keterkaitan. Yang D ya, pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan 2 saja cukup. Artinya 1 saja cukup, 2 saja cukup. Begitu teman-teman. Ya, sedangkan pernyataan yang E ini ada apa? Opsi E ini kedua-duanya tidak cukup atau kurang. Ya. Teman-teman begini, jadi harus dikuasai, cari satu-satu teman-teman ya. Ini dicari sendiri, ini dicari lagi sendiri, kemudian digabungkan. Oke, kita langsung saja teman-teman. Panjang sisi AC 10. Mungkin saya gambar dulu ya. Bagaimana modelnya? Anggap saja seperti ini. Lanjut. Kalau misalnya AKC ya, AKC itu adalah 10, berarti dari sini ke sini, sisi tengah, maka di sini 10 ya, maka ini kan dalil Pitagoras. Ya, jika AC-nya di sini adalah 10, berarti dalil Pitagorasnya bagaimana teman-teman? Ya, anggap di sini X ya. Berarti X kuadrat ditambah X kuadrat sama dengan 10 kuadrat. Ya, karena dia sisi miring. Berarti 2X kuadrat sama dengan 100. Nah, ini kita jadikan akar teman-teman supaya nanti bisa hilang ya si pangkat 2 ini. Jadi begini, akar 2X dalam kurung pangkat 2 ya sama dengan 100. Berarti ini X-nya berapa ini teman-temannya? Hilang, berarti X-nya itu sama dengan 50 per akar 2. Oke, 50 ya teman-teman, salah ya, 100 ya, maaf ya. Cocok ini 10 ya, 10 karena dia bagi 2.
akar dari 10 ya. 10 bagi akar 2. Oke. Maka X-nya adalah rasionalkan ya 5/2 akar 2. Itu dapat. Nah, jadi X-nya dapat ya. Oke. Kalau X-nya dapat teman-teman, di sini pasti bisa dicari untuk luas persegi ya. Nah, luas persegi itu kan X kuadrat ya. Oke, kalau X kuadrat berarti 5/2 akar 2 pangkat 2. Oke, didapat ya teman-teman, berapalah itu, anggaplah A atau yang lainnya, anggaplah ini ada. Kemudian dicari adalah jari-jari si lingkaran. Jari-jari si lingkaran kan dapat ya teman-teman. Ya, X/2 ya. Ya, atau 5/4 akar 2. Nah, kalau jari-jari lingkaran diketahui, maka bisa dicari luas lingkaran. Kemudian luas arsiran ini bisa dicari ya dengan cara luas persegi tadi dikurangi luas lingkaran. Artinya satu saja cukup. Oke teman-teman, paham ya? Semoga bisa dipahami. Sekarang yang kedua, kita uji lagi untuk panjang diagonal AB adalah 5. Saya buat lagi, mengulang gambarnya. Anggap saja seperti ini ya, arsiran. Oke. Nah, di sini AKB adalah 5. Otomatis di sini kan jari-jarinya si persegi ini teman-teman, bukan jari-jari ya. Sisinya ya, sisinya AB ini kan sudah didapat. Berarti untuk luas CD. Berarti untuk luas persegi ini didapat teman-teman ya, yaitu 25 kan. Nah, sekarang kalau dia jari-jari si lingkaran, ya berarti kan setengah di sini teman-teman ya. Berarti R-nya adalah 2,5. Yang dimana kalau diketahui jari-jari, ya pasti juga diketahui luas lingkaran itu. Karena luas lingkaran itu kan pi R kuadrat. Oke. Nah, dari sini teman-teman pasti bisa diketahui untuk luas dari arsir ini. Ya, karena luas arsir itu kan luas persegi dikurangi luas lingkaran. Pasti didapat teman-teman, gitu kan. Nah, artinya apa? AB ini juga bisa ya untuk dicari jika ditanyakan berapa luas arsiran. Nah, satu saja tuh cukup, dua juga saja cukup. Kayaknya pernyataan yang benar adalah delta. Pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan dua saja cukup. Oke. Lanjut nomor 44. Oke. Pada gambar AC sama dengan AE. Tentukan panjang BC. Ini teman-teman seperti yang tadi ya. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pernyataan tersebut. Oke. Pernyataan satunya teman-teman. Oke, pernyataan satunya adalah 1 yaitu CD sama dengan 2 cm. Pernyataan 2 itu AE sama dengan 10 cm. Oke, yang dimana di sini pernyataan opsi A, 1 saja cukup, 2 saja tidak cukup. B, 2 saja cukup, 1 saja tidak cukup. C, sama-sama cukup kalau 1 saja tidak cukup. D, 1 saja cukup, 2 saja cukup. Ya, E, 1 dan 2 sama-sama tidak cukup atau belum lengkap ya, atau belum lengkap teman-teman. Oke, saya tulis saja dulu di sini karena lembaran yang satunya ada di belakang. Saya kembali lagi. Oke teman-teman, kita lanjut di sini. Bagaimana caranya? Coba kita cek dulu ya, satu dulu ya, pernyataan 1 dulu ya. Berapa di sini katanya CKD 2, berarti kita gambar ulang dulu lagi ya. Kita gambar ulang dulu model gambarnya. Oke, seperti ini. Katanya C ke D 2 ya, berarti di sini D, ini C, ini B, ini E, dan ini A. Oke, katanya C ke D itu 2. Yang dicari adalah berapa panjang B ke C, berarti ini. Ya,
Ini kan kongruen teman-temannya antara ini dengan ini ya. Dua bangun kongruen. Berarti B ke C ini sama dengan D ke E. Kalau dia dua di sini, ini kan siku-siku. Maka harus diketahui di sini A ke B. Kalau A ke B diketahui, maka diketahui juga harusnya A ke C. Tapi di sini baru setengah dua. Karena kita nanti gunakan langsung dalil Pitagoras ya. Berarti artinya tidak bisa ini untuk mencari panjang B ke C ya. Ya, jadi satu saja tidak cukup ya. Satu tidak cukup. Coba kita ambil yang kedua. Kita gambar lagi. Oke, kita gambar lagi. Oke, anggaplah seperti ini teman-teman ya. Dua saja, katanya dua ini apa tadi? AE 10. Mana AE? Ini 10 ya. A, E, D, C, B. A ke B apa? A ke E 10. Oke, sekali lagi teman, B ke C itu kan sama dengan D ke E ya. Jadi BC dengan DE ini yang dicari, maka tidak bisa teman-teman karena di sini kan siku-siku. Harus didapat dulu A ke D. Ya, harus didapat dulu A ke D. Berarti ini tidak cukup juga ya. Tidak cukup juga. Nah, sekarang coba kita gabungkan keduanya. Oke, kita gabungkan keduanya. Ya. Kalau di sini 10 atau mungkin saya bagus gambar lagi satu lagi. Oke, siku-siku anggap saja di sini ya teman-teman. Anggap saja benar ini ya. Oke, di sini 2, ini 10. Sekarang perhatikan teman-teman ya. Di sini A ke E kan sama dengan A ke C ya teman-teman. Karena kongruen bangun ini dengan ini ya. Maka kalau A ke E sama dengan A ke C, C ke D aja udah 2, berarti di sini sisa 8. Ya, sisa 8 karena 8 tambah 2 10 kan sama ya ini dengan ini. Nah, dari sini kalau 8 10 berdasarkan dalil Pitagoras, langsung dia di sini dapat 6 ya. Nah, sehingga apa? Sehingga D ke E kan sama dengan B ke C. Ya, maka DE sama dengan B ke C, maka dia didapat 6. Artinya apa? Jadi ada hubungan antara keduanya ya. Jadi ada hubungan antara keduanya. Jadi opsi yang tepat nanti kemungkinan ya sama-sama sama dengan ini saja teman-teman. Jadi C ya. Ya, jadi opsi yang benar adalah C, Charlie. Lanjut. Nomor 45. Oke teman-teman, kita lanjut. Ya. Jangan patah semangat untuk belajar ya teman-teman. Lanjut. Pada gambar di samping segitiga AFE kongruen dengan segitiga DFE. Kita lihat AFE dengan DFE. Kongruen juga dengan segitiga DCB. DCB. Oke. Nah, kita lanjut. Jika panjang AB 13, artinya ini sudah diketahui memang di soal ya, di pernyataannya 13. Berapakah panjang AC? Jadi panjang ini yang diketahui ya. Apa yang dicari ya teman-teman ya. Maaf, ini yang dicari. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pernyataan tersebut. Ini harusnya pertanyaan ya. Pertanyaan tersebut. Oke, kita lanjut. 1. BD sama dengan akar 4 1. 2. EF sama dengan 5 cm. Oke. Ini sama seperti soal sebelumnya ya. Kita lanjut teman-teman. Di sini kita gunakan dulu lagi ya. Untuk pernyataan 1 saja dulu. Ya. Oke, saya coba dulu pakai kertas. Oke. Kita cek teman-teman ya. Di sini mungkin saya gambar ulangkan dulu. Gambar ulang gambarnya ini gimana ya. Oke, agak bingung juga ini gambarnya. Oke. Kemudian begini. Kemudian begini dan begini. Oke, anggap saja ya. Oke. Di sini E, A, B, C, D, F. Oke.
Teman-teman coba cek di sini 1 itu adalah BD. Jadi 1 itu BD sama dengan akar 41. Berarti dari sini ke sini ya. Kalau dari sini ke sini akar 41, maka dari sini ke sini itu adalah ayo apa teman-teman? Ini kayaknya 2 akar 41 ya. Jadi BKE adalah 2 akar 41. Kan yang dicari adalah A ke C ya. Kira-kira teman-teman bisa nggak dicari ya? Bagaimana ya? Coba. Bisa ya, kira-kira kalau siku-siku di sini berarti sisi miring ini harus dicari dulu ini teman-teman. Ya, karena panjang ini yang ditanyakan maka sama dengan panjang ini kan? Ya, sama kan? Karena panjang AC ya, maaf. Panjang AKC yang ditanyakan ya, panjang AC yang ditanyakan ya, maka harus diketahui dulu ini. Panjang ini sama ini. Karena sama-sama. Tidak bisa teman-teman ya. Oke, tidak bisa. Lanjut yang kedua. EF sama dengan 5 ya. EF sama dengan 5 cm. Nah, oke. Coba teman-teman dicek baik-baik E ke F. Mana itu E ke F? Ini. Nah, panjang E ke F kan 5 cm teman-teman ya. Di sini juga sama. Jadi dia 5 cm juga di sini. Ini kan 13 tadi ya. Oke. Kalau misalnya 5 cm di sini berdasarkan dalil Pitagoras, maka A ke C itu teman-teman berapa? 12. Ya, dari A ke C 12. Kayaknya 2 saja cukup teman-teman. Ya. A ke C-nya dapat 12, sedangkan kalau diketahui E ke F dari pernyataan 2 adalah 5, karena 5 di sini, 5 juga ini, maka di sini siku-siku akan diperoleh A ke C sama dengan 12 berdasarkan dalil Pitagoras. Coba kita hubungkan lagi keduanya antara ini dengan ini teman-teman. Oke, saya coba. Bagaimana caranya teman-teman? Akar 41. Ayo. Ini juga akar 41 berarti 2 akar 41 berarti akan didapat ini. Ya. Akan didapat ini. Oke, kita gunakan dalil Pitagoras teman-teman. Kita hubungkan ini dengan ini ya. Oke. Jadi begini, ini 13. Ini oke, nanti dicari setelah dicari ini ya. Berarti dicari lagi ini teman-teman. Ya, dicari lagi ini. Oke, kalau misalnya di sini anggaplah di sini panjang A ke F adalah X, E ke F itu kan 5 ya. Ya, 5 teman-teman ya. Kita hubungkan ini dengan ini kan. Ya. Akan didapat sepertinya teman-teman E ke A. Apa? Ya, coba. 13 ini 2 akar 41. Berarti kalau misalnya di sini adalah Y, berarti didapat Y sama dengan akar ya 2 akar 41 pangkat 2 dikurangi 13 pangkat 2. Jadi Y-nya sama dengan akar dari 4 kali 41. 4 kali 41 84. Ya, 84 dikurangi 169 teman-teman ya. Oh. Ya, cocok ya, cocok. 2 akar 41 pangkat 2 ya, 4 kali 169. Sepertinya kecil teman-teman ya. Tidak bisa. Ya, tidak bisa kalau kita hubungkan antara ini dengan ini. Negatif hasilnya, imajiner. Nggak dapat teman-teman. Berarti jawaban yang tepat adalah 2 yang benar. Artinya pernyataan 2 saja ya. Jawabannya adalah B. Karena pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup. Oke, kita lanjut teman-teman. Nomor 46. Pada gambar di samping, segitiga KLM kongruen dengan segitiga NLK. Yang mana itu dia teman-teman? KLM. Oke, kongruen dengan segitiga NLK. NLK. Oke teman-teman ya. Oke. Pertanyaannya adalah berapakah panjang KM? KM. Oke. Pertanyaannya berapakah panjang KM? Oke, lanjut teman-teman. Di sini kita ambil dulu MN ya, M ke N. Begini teman-teman, ini triknya agak
agak rumit ataupun susah ataupun mudah menurut teman-teman. Jadi begini, ada suatu rumus dalam dalil Pitagoras ya. Oke, dalam dalil Pitagoras begini. Kalau misalkan anggaplah ya A, B, C, D. Kalau misalnya di sini adalah A, ini B, itu ada rumusnya teman-teman ya. Anggaplah di sini apa teman-teman? Anggaplah di sini ya nggak ada lah. Kalau misalnya di sini adalah X, di sini Y, di sini Z, maka untuk mencari si X ini adalah ya akar dari ya A ditambahkan dengan B baru dikalikan dengan si A. Oke, begitu teman-teman. Sedangkan mencari si Y ya, mencari si Y ini adalah akar dari ya A dikali B. Sedangkan mencari si Z ya, akar dari A ditambah B ya dikalikan dengan si B. Ya, ini trik teman-teman. Ya, kalau ada soal jenisnya seperti ini. Nah, sehingga dari soal ini sepertinya ya untuk mencari KKM yang ditanyakan harus diketahui kedua-duanya ini ya. Harus diketahui kedua-duanya ini. Berarti kalau satu saja kan tidak cukup teman-teman ya. Dua saja tidak cukup dan sepertinya harus ya kedua-duanya itu ada ya keterkaitan. Dua pernyataan bersama-sama cukup. Oke, jawabannya yang tepat adalah C. Oke teman-teman. Untuk pembahasan video ini mungkin sampai di sini saja. Semoga teman-teman bisa paham. Ya, kita lanjutkan video pembahasan berikutnya. Kebetulan teman-teman tinggal sedikit lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5 soal lagi. Oke, tinggal sisa 5 soal lagi. Semangat ya teman-teman untuk belajar. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe-nya. Terima kasih atas subscribe-nya. Saya Eri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.